tentang peralatan tempur apa yang harus kita siapkan sebagai working mom yang masih harus tetap mengasihi anak kita. Thanks for your click on this video. Please subscribe to support this channel. Thank you. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Nur Indah Permatasari. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. So di video kali ini aku akan sharing suatu hal yang penting banget buat para ibu menyusui yang bekerja. Nah, jadi aku tuh nggak lama lagi masa cutinya habis dan harus kembali bekerja. Tetapi aku juga ingin tetap mengasihi anak aku dong ya. Jadi, di sini ada beberapa peralatan penunjang yang akan aku share ke kalian semua supaya walaupun kita bekerja tetapi kita tetap bisa mengasihi anak kita. Nah, buat kalian yang penasaran atau membutuhkan informasi ini, sebelumnya jangan lupa klik like, comment, and subscribe. And then let's go, langsung aja yuk kita lihat apa saja sih yang kita butuhkan sebagai ibu bekerja yang ingin tetap mengasihi anak kita. Let's go, ngeng. Oke guys, di sini sudah terlihat beberapa peralatannya ya, ibaratnya ini peralatan perangnya deh buat kita semua. Nah, kalian bisa lihat di situ ada cooler bag, ada pumping, botol warmer, botol ASI dan kantong ASI, dan kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yang kita butuhkan peralatannya adalah ini dia, breast pump, pompa ASI. Yang aku punya ini merek Clyros, aku belinya di Shopee, harganya 300-an ribu. Nah, nanti link pembeliannya kalau kalian pengen beli aku taruh di deskripsi box ya. Nah, jadi ini tuh pompa ASI elektrik yang hanya untuk satu-satu payudara aja. Jadi dia nggak ada selang-selang untuk sekaligus dua. Pertimbangan aku kalau dibawa ke tempat kerja ini simple. Tapi kekurangannya ya dia nggak bisa sekaligus dua payudara, harus ganti-gantian sebelah-sebelah. Nah, untuk harga menurut aku 300-an ini tidak terlalu mahal tapi tidak juga terlalu murah. Kalau kalian mau cari yang lebih mahal banyak. Merek Spectra, merek Mom Uung, dan yang murah juga ada kok yang harga 100-an. Nah, itu tinggal sesuai kebutuhan kalian aja. Bukan masalah mahal murahnya ya kan, yang penting fungsinya. Nah, mau yang elektrik, mau yang manual itu juga tergantung kebutuhan kalian semua. Oke? Untuk penggunaannya merek Clyros ini menurut aku cukup simpel dan cukup mudah banget. Jadi di sini ada, kalau kalian bisa lihat, nah ini dia ada 3 tombol. Ini tombol power, tinggal dihidupin aja. Kemudian untuk modenya, nah dia itu mode yang paling awal itu, nah nih, mode awalnya itu mode pijat. Nah cepat ya gerakan bunyinya juga nggak ribut kok. Nah, selanjutnya tinggal kita naikkan aja untuk mode perah. Nah, levelnya tinggal disesuaikan aja. Ada level yang paling ringan sampai yang paling kuat. Nah, simple, kayak gitu aja. Untuk ngecasnya juga lubangnya di bawah sini. Nah, jadi tinggal dicolokin aja ke pengecasnya. Nah, tinggal dicolokin ke sumber listrik. Tapi dia nggak harus selalu tercolok kok. Jadi ini bisa penuh, setelah penuh baterainya bisa dicabut dari colokan listrik, bisa digunakan. Oke, kemudian peralatan yang kedua nih teman-teman. Nah, kalau kita udah pompa ASI, kemudian wadahnya kita simpan di mana? Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalian bisa menyimpan wadah ASI kalian di mana nih? Nah, yang pertama ini ada kantong ASI. Kebetulan aku punya, belinya dari merek Mom Uung. Ya. Jadi ini kantong ASI ukuran yang 100 ml aja. Nah, di sini isinya ada 30 kantong. Aku beli harganya 25 ribuan. Nanti link pembeliannya aku taruh di description box. Nah, jadi ini dia kantong ASI-nya. Di sini ada thermal ininya ya, ada thermal colornya. Jadi kalau misalnya dia di sini ada indikator, kalau misalnya warnanya tidak berubah nih dua-duanya berarti cold. Kemudian kalau misalnya warna biru dan pinknya itu menghilang berarti terlalu panas.
Kemudian kalau warna birunya udah hilang, tinggal yang pink aja, berarti suhunya udah oke. Jadi sehingga ini sangat memudahkan kita pada saat untuk pencairan ASI ya. Aku beli yang 100 ml aja, karena kalau kantong ASI ini banyak sih varian ukurannya, ada yang 120 ml, ada yang 150 ml. Tetapi menurut aku beli yang kecil-kecil aja supaya lebih gampang aja sih. Jadi nggak terlalu banyak-banyak pada saat pencairan juga. Jadi minim yang mubazir kayak gitu. Nah, selanjutnya selain kantong ASI, ini juga bisa pakai botol ASI. Nah, kebetulan di sini aku coba beli yang kemarin yang kecil-kecil aja, yang 60 ml. Nah, kalau botol ASI ini biasanya ada yang 100 ml juga, ada yang 150 ml. Nah, ini aku juga belinya di Shopee, merek Ciki. Nah, jadi satu ini kemarin berapa ya belinya, harganya lupa, nanti aku liatin deh berapa harganya. Nah, dibuka satu kotak ini isinya aku dapat 4 botol. Nah, botolnya kayak gini. Botolnya itu ada indikator ininya ya, milinya ya, sehingga tahu berapa mili susunya. Tapi di sini 60 mili. Jadi botol-botol ini kan bisa disimpan untuk ASI-ASI segar yang habis diperah untuk taruh di chiller. Kalau kantong ASI tadi kan lebih diperuntukkan untuk disimpan di freezer. Nah, jadi tujuan aku tadi kalau misalnya ASI yang habis diperah ya hanya untuk disimpan di chiller untuk pemakaian hari ini atau besok kayak gitu, simpannya di botol kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk yang jangka panjang, nah simpannya di kantong ASI. Oke, kalau nggak salah harganya berapa ya, 40-an atau 50-an gitu, nanti aku liatin deh. Yang mau beli langsung cek di description box, oke? Nah, oke, kemudian peralatan yang kedua nih teman-teman. Nah, kalau kita udah pompa ASI, kemudian wadahnya kita simpan di mana? Nah, di sini ada 2 pilihan, kalian bisa menyimpan wadah ASI kalian di mana nih? Nah, yang pertama ini ada kantong ASI, kebetulan aku punya, belinya dari merek Mom Uung. Ya, jadi ini kantong ASI ukuran yang 100 ml aja. Nah, di sini isinya ada 30 kantong. Aku beli harganya 25 ribuan, nanti link pembeliannya aku taruh di description box. Nah, jadi ini dia kantong ASI-nya. Di sini ada thermal ininya ya. Ada thermal colornya. Jadi kalau misalnya dia di sini ada indikator, kalau misalnya warnanya tidak berubah nih dua-duanya berarti cold. Kemudian kalau misalnya warna biru dan pinknya itu menghilang berarti terlalu panas. Kemudian kalau warna birunya udah hilang, tinggal yang pink aja, berarti suhunya udah oke. Jadi sehingga ini sangat memudahkan kita pada saat untuk pencairan ASI ya. Aku beli yang 100 ml aja, karena kalau kantong ASI ini banyak sih varian ukurannya, ada yang 120 ml, ada yang 150 ml. Tetapi menurut aku beli yang kecil-kecil aja supaya lebih gampang aja sih. Jadi nggak terlalu banyak-banyak pada saat pencairan juga. Jadi minim yang mubazir kayak gitu. Nah, selanjutnya selain kantong ASI, ini juga bisa pakai botol ASI. Nah, kebetulan di sini aku coba beli yang kemarin yang kecil-kecil aja, yang 60 ml. Nah, kalau botol ASI ini biasanya ada yang 100 ml juga, ada yang 150 ml. Nah, ini aku juga belinya di Shopee, merek Ciki. Nah, jadi satu ini kemarin berapa ya belinya, harganya lupa, nanti aku liatin deh berapa harganya. Nah, dibuka satu kotak ini isinya aku dapat 4 botol. Nah, botolnya kayak gini. Botolnya itu ada indikator ininya ya, milinya ya, sehingga tahu berapa mili susunya. Tapi di sini 60 mili. Jadi botol-botol ini kan bisa disimpan untuk ASI-ASI segar yang habis diperah untuk taruh di chiller. Kalau kantong ASI tadi kan lebih diperuntukkan untuk disimpan di freezer. Nah, jadi tujuan aku tadi kalau misalnya ASI yang habis diperah ya hanya untuk disimpan di chiller untuk pemakaian hari ini atau besok kayak gitu, simpannya di botol kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk yang jangka panjang,
Nah, simpannya di kantong ASI. Oke, kalau nggak salah harganya berapa ya? 40-an atau 50-an gitu. Nanti aku liatin deh. Yang mau beli langsung cek di description box, oke? Untuk botolnya ini botol kaca ya. Botol kaca, tetapi botol kacanya aman kok. Jadi di sini diklaim sama dia ini 100% BPA free, food grade, oke? Kemudian kompatibel dengan pompa ASI standar. Berarti ini bisa langsung dimasukkan ke pompa ASI. Kemudian juga kompatibel dengan cooler bag untuk traveling, kompatibel juga dengan penghangat ASI di pasaran. Kemudian botol ini juga katanya aman dan kuat jika disimpan di freezer atau di sterilisasi yang panas itu. Nah, mantap banget ya teman-teman, merek Ciki. Selanjutnya, nah tentu saja media untuk pemberian ASI kepada bayi, yaitu ini dia. Tentu saja botol susu. Nah, atas rekomendasi beberapa temanku yang sudah aku tanya-tanyai, kebetulan mereka juga working mom, aku tanyain mereka kasih anaknya ASI atau susu pakai botol apa. Jadi banyak yang menyarankan aku untuk memberi anaknya pakai Philip Aven. Nah, Philip Aven di sini aku belinya 2 ya, karena untuk persediaan dong kan. Jadi kan kalau habis satu ini dipakai nggak harus langsung cuci yang ini, ada satu lagi. Nah, jadi botol Philip Aven ini harganya Rp95.000. Nah, ini yang white neck ya, jadi yang lehernya besar untuk memudahkan pencucian juga. Kemudian ini nipelnya lembut, jadi katanya menyerupai payudara ibu kayak gitu. Di sini juga klaimnya itu easy to combine with breastfeeding, jadi memberi kemudahan memadukan proses menyusui dari payudara. Jadi klaimnya ini bayi itu anti bingung puting ya mams. Maklum lah kalau misalnya kita itu kan biasanya bayi nanti keasikan ngedot kemudian lupa deh sama payudara ibunya kayak gitu. Tapi semoga Al-Fatih nanti bisa jadi anak yang pintar ya nak ya. Jadi nanti kalau misalnya mami nggak ada, kamu neneknya pakai botol, kalau mami ada neneknya sama mami. Oke, kemudian Philip Aven ini nipelnya itu bisa disesuaikan dengan usia bulan anaknya ya mams ya. Jadi kalau yang ini bawaannya itu 0 bulan, jadi lubangnya itu cuma 1. Nah, kemarin aku juga sudah belikan nipel yang untuk usia dia nih 3 bulanan. Jadi di sini ada nipelnya, itu ada harganya sekitar 80-an ribu, ntar aku liatin juga ya. Nah, ini dia guys. Mohon maaf kemarin tempatnya udah dibuang, tapi ini satu kemasan ini dapatnya 2 nipel. Jadi aku udah beli kemarin yang untuk ukuran 3 bulan, itu lubangnya ada 2, jadi laju alirannya itu sedang. Jadi katanya itu kan kemampuan menghisap bayi itu kan bertambah seiring dengan usianya, sehingga harus disesuaikan juga botolnya, nipelnya itu harus sesuai dengan kemampuan menghisap dia. Nah, sehingga ini udah aku beliin. Kemarin udah cobain 1 kali sih, suami aku cobain ke anak aku dan langsung ngisap aja dia, langsung oke-oke aja kayak gitu. Kemudian tipsnya nih, kata teman aku juga ada yang bilang supaya dia nggak bingung puting, yaitu pada saat mengajarinya menyusu pakai botol itu jangan kita sebagai ibunya, supaya anak tadi paham, oh kalau misalnya aku pakai botol tadi ini berarti ibu aku lagi nggak ada. Tapi kalau sama ibu, nah nyusuinnya ya tentu saja langsung direct breastfeeding ya, langsung menyusui ke kita kayak gitu, supaya dia nggak bingung puting. Itu salah satu tipsnya. Kita coba aja ya nanti ya, semoga Al-Fatih bisa ngerti. Karena anak teman aku yang kayak gitu udah sampai 7 bulan ya usianya, masih aman-aman aja karena nggak pernah si ibunya yang nyusuin dia pakai botol. Sebenarnya sih menyusui anak menggunakan botol itu kurang disarankan ya untuk konselor laktasi. Mereka lebih menyarankan untuk memberi anak menggunakan media lain, seperti contohnya cup feeder, pipet, sendok, atau spuit kayak gitu. Tapi ya bayi itu pintar ya katanya, jadi bisa lebih mudah diajarkan. Tetapi bagaimana ya kalau misalnya yang ngasuh bayinya itu, iya juga kalau mereka
ngerti, mereka paham, atau kalau bahasa orang Melayunya sehe gitu ya, mau ngasih anak kayak gitu. Nah, daripada ya kan, jadi lebih baik ya nggak apa-apa. Tapi ini pilihan sih Mams, pilihan buat kalian. Kalau ada yang mau, memang benar-benar mau ngajarin anaknya pakai cup feeder, pakai sendok dan lain-lain, ya silahkan. Tetapi kalau misalnya tetap mau kasih botol juga ya nggak masalah, itu masing-masing kebijakan kalian sebagai ibu dari anak tersebut. Yang penting tadi kan kebutuhan dia tercukupi, perutnya kenyang kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi aku pikir pakai sendok dan lain-lain, rawannya takutnya tersedak karena pemberiannya juga harus sambil duduk ya kan. Tapi kalau botol kan ya memang udah naluri dia ngisap gitu. Apalagi botol-botol kayak gini diklaim anti kolik gitu, karena meminimalising udara yang masuk di dalam botolnya. Ya udahlah, semoga aja pokoknya Al-Fatih ini bisa jadi anak yang pintar lah pokoknya, seperti yang aku harapkan tadi. Kemudian selanjutnya nih, ini dia cooler bag tas ASI. Nah, ini dari merek Gabak. Jadi kebetulan ini aku dikasih hadiah dari sahabat karib aku dari SD, Putri, Ike, dan Uyi. Terima kasih banyak. Kalian memang sobatku yang best, ngerti kebutuhanku. Nah, ini kalau di Shopee harganya bervariatif ya. Dari kalau aku lihat harganya ada yang 150-an atau 170-an gitu. Tapi ada juga yang 200-an, nggak tahu apakah itu yang ori apa enggak gitu. Ya, jadi ini yang varian forest ya, Gabak forest. Atau berdasarkan ukuran aku juga nggak tahu, tapi kalau misal di sini ada harganya. Ini 249.000 ya guys, harganya di sini. Nah, ini untuk membawa asi-asiku di tempat kerja. Nah, kalau mungkin yang kalian tempat kerjanya dekat dan tempat kerjanya ada kulkas sih mungkin nggak terlalu butuh ini ya. Tetapi tempat kerja aku tuh jauh. Nah, aku tinggalnya di Mempawah, aku kerja di Segedong. Nah, di sekolah aku ngajar ya di sana ya. Di sekolah aku nggak ada kulkas. Kemudian jarak tempuh aku untuk sampai ke tempat kerja juga jauh, pakai bis sekitar 1 jam perjalanan. Nah, sehingga aku sangat membutuhkan ini untuk nyimpan ASI, karena ASI itu di ruang terbuka, kalau habis dipompa hanya bertahan sekitar 4 jam ya. Sehingga kita butuh ini dong, cooler bag untuk menyimpan asi-asiku tadi. Jadi kalau misalnya pakai cooler bag ini, coba kita lihat di dalamnya. Nah, di dalam sini ada ice gelnya ya. Nah, ada ice gel 1. Nah, kalau pakai ice gel ini kemungkinan bisa bertahan sekitar 8 jam. Jadi selamat deh ya, dari pagi tuh dibawa ke sekolah sampai aku pulang sekolah nanti siang, selamat tuh asi-asi bisa dibawa pulang. Nah, ice gel dari Gabak ini selain bisa untuk mendinginkan yang ada di dalamnya, juga bisa untuk menghangatkan, sehingga nanti juga berguna kalau misalnya empasi Al-Fatih, kalau misalnya bepergian nanti empasinya bisa disimpan di dalam tas ini juga dan bisa digunakan deh ininya. Nah, kemudian ini diklaim katanya Gabak Ice Gel Pack-nya kalau untuk penggunaan pertama diharapkan disimpan di dalam freezer selama 24 jam. Tapi kalau nanti untuk penggunaannya yang keterusannya itu 8 jam aja. Nah, kemudian kalau untuk yang dipanaskan katanya tinggal dicelupkan aja ke dalam air yang telah mendidih gitu ya. Setelah dimatiin dari kompor baru dicelupkan sekitar berapa menit gitu, 5 atau 10 menit. Nah, jadi ini lumayan isinya. Lumayan besar ya, tapi nggak terlalu besar juga, jadi bisalah dibawa nanti untuk ke tempat kerja. Nah, kayak gini berguna banget. Kemudian yang terakhir nih, yang nggak kalah pentingnya juga, ini dia Baby Safe Twin Bottle Warmer, jadi penghangat dan pensterilisasi. Kebetulan ini juga dikasih sama mereka tadi, teman-temanku itu. Jadi mereka kasihnya 2 buah ini, Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat, murah rezeki teman-teman. Nah, jadi ini Twin Bottle Warmer dari Baby Safe. Di sini klaimnya bisa menghangatkan susu.
Kemudian bisa menghangatkan ASI yang dingin atau beku. Nah, kemudian bisa untuk mensterilisasi botol. Kemudian juga bisa merebus telur. Nah, kayaknya yang paling bakal sering dipakai ini untuk menghangatkan ASI dong. Kemudian juga untuk mensterilkan botol. Coba kita lihat yuk, kita buka yuk. Nah, ini dia. Oh. Nah, ini dia alatnya teman-teman. Bisa kalian lihat. Tak bukain dulu. Nah, ini dia. Nah, di sini sederhana aja tampilan di depannya kayak gitu. Ada untuk indikator suhunya di sini. Ada bisa 40 derajat, bisa 70 derajat, bisa 100 derajat. Jadi untuk menghangatkan susu tadi sih di 40 derajat di sini ya. Kemudian untuk menghangatkan yang lain kayak di sini bisa makanan, berarti empasi anak juga bisa dihangatkan di sini deh. Kayak kukusan 70 derajat. Kemudian tadi untuk merebus telur dan mensterilkan botol di sini biasa 100 derajat. Nah, kan tinggal diisi air aja di dalamnya di sini. Kemudian ini penutupnya. Nah, ini untuk meletakkan botol di dalamnya. Ini penutupnya sehingga bisa kayak gini. Waduh. Jadi gini teman-teman. Tinggal ditutup aja. Ini colokannya. Wah, keren banget ya teman-teman. Banyak sekali peralatan yang memudahkan untuk ibu-ibu, mami-mami masak. Oh ya, BTW harganya kalau di Shopee ini kalau nggak salah 200-an ya harganya, 200-an ribu. Nanti aku cariin, aku share ke kalian ya. Yang mau beli bisa langsung lihat aja di description box. Nah, jadi menurut aku ini memang sangat memudahkan karena salah satunya untuk menghangatkan ASI. Tadi sebenarnya bisa aja sih pakai cara manual ya kan. ASI itu kan konsepnya nggak boleh berubah suhu secara drastis. Jadi kalau yang dari freezer diturunkan dulu ke chiller 1 hari 1 malam, kemudian baru boleh dikeluarkan. Kalaupun dikeluarkan itu untuk menghangatkannya, pertama disiram dulu pakai air yang dingin, nanti pelan-pelan naik ke air yang hangat. Tapi kalau misalnya pakai alat ini kan bisa langsung ya kan. Di sini 40 derajat Celcius untuk menghangatkan susu atau ASI. Jadi dia naik suhunya itu perlahan, bisa langsung. Jadi memudahkan kita aja sih, sehingga nggak akan salah penanganan pada ASI tersebut kayak gitu. Nah, empasi juga bisa dihangatkan pakai ini. Jadi nggak repot-repot di atas kompor kayak gitu juga. Kita juga udah tahu suhunya ini sekitar 70 derajat Celcius, jadi nggak repot-repot lagi. Mantap. Nah, kemudian tidak lupa ya teman-teman, jangan lupa suplemen ASI boosternya nih. Nah, di sini aku punya 2 ASI booster yang aku gunakan, yang satu dari Mom Uung. Nah, di sini menurut aku Mom Uung ini memang sangat best. Jadi nggak sia-sia ya, nggak percuma, memang banyak banget yang bilang ini bagus. Jadi ini tuh bikin ASI kita lebih berlemak kayak gitu. Jadi BB bayi itu juga naiknya pesat kayak gitu. Jadi anak aku pas bulan pertama naiknya 1 kilo, kemudian bulan kedua setelah aku mengkonsumsi ini naiknya langsung 1 bulan itu 2 kilo. Nah, pesat banget. Anak aku tuh lahirnya 2 kilo 9. 1 bulan setelahnya ditimbang 4 kilo 1. 1 bulan berikutnya ditimbang, sekarang udah masuk 3 bulan, beratnya 6 kilo lebih. Mantap. Kemudian ini juga ada Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Gold. Jadi kalau menurut aku ini untuk memperbaiki kualitas ASI. Jadi ASI kita juga banyak, jadi banyak. Tapi juga kuantitas, dengan kualitas. Tapi Blackmores ini lebih ke kualitas ASI kita. Jadi ini untuk vitamin-vitaminnya itu lengkap. Jadi untuk ke kitanya juga supaya lebih fit, lebih sehat, lebih kuat. Jadi dikombinasikan ini 2, wah jadi kombinasi yang mantap banget. Dan kalian juga harus banyak minum air putih. 1 hari paling tidak 3 liter.
dan diimbangi dengan makan sehat yang lain, sayur, proteinnya dilengkapi, buah-buahan kayak gitu. Nah, jadi gitu aja sih. Kemudian selain itu juga kalau misalnya minum susu, itu susu Prenagen untuk ibu menyusui atau susu almond. Nah, itu juga sangat bagus banget buat ibu menyusui untuk memperbanyak ASI-nya. Dan yang paling penting nih, pikiran harus enjoy, santai, nggak boleh banyak stres untuk mempermudah pengeluaran hormon oksitosin dan prolaktinnya. Nah, semoga kita tetap bisa menjaga itu semua ya, walaupun nanti udah masuk kerja, nggak usah stres-stres, enjoy aja, bahagia aja. Oke. So teman-teman, jadi sekian dulu sharing dari aku tentang peralatan tempur apa yang harus kita siapkan sebagai working mom yang masih harus tetap mengasihi anak kita. Nah, semoga walaupun nanti kita udah masuk kerja, kita tetap bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Amin ya robbal alamin. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya kalian juga mau beli barang-barang yang tadi semua, nanti aku share juga di kolom komentar, kolom deskripsi. Maksud aku kolom deskripsi, sorry. Nah, tinggal kalian klik aja di Shopee, pembeliannya itu di mana. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para mumi-mumi baru. Stay tune terus di channel YouTube saya, Nur Indah Permatasari. Bye. Mwah.